Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani dimanapun Anda berada, selamat beraktivitas. Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu diberikan kesehatan dan juga diberi kelancaran dalam segala aktivitas kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi di Altani Channel, masih membahas seputar tanaman porang. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman yang tidak begitu menyenangkan, khususnya bagi para petani pemula seperti saya ini. Dan semoga pengalaman saya ini tidak terjadi pada sobat-sobat petani yang lain, petani-petani yang masih pemula, yang masih baru memulai menanam porang. Memang dalam budidaya porang, kunci pertama yang bisa membawa kita pada hasil yang memuaskan atau kesuksesan dalam budidaya porang adalah pemilihan pada bibit yang akan kita tanam, kemudian pengolahan lahan, dan juga nanti perawatan ketika tanaman sudah tumbuh. Saya memilih bibit yang pertama itu dari kata, itu alhamdulillah semua tumbuh bagus. Kemudian ini yang cukup mengecewakan, itu adalah di hasilnya seperti ini. Ini berasal dari umbi. Meskipun bibit yang saya tanam hari itu sudah tumbuh tunas, tapi ternyata di tengah-tengah perjalanan hidup dia banyak yang mati atau ambles. Ada juga yang bertahan seperti itu, dia sudah tanah kedua, itu pun tanah kedua seperti ini tanah kedua, ini bahkan ini black penjak, itu pun tanah kedua. Yang bertahan hidup dia sudah mulai mengeluarkan tunas-tunas yang kedua. Ini satu petak ini semua saya rasa hampir 80% ini gagal. Dulu saya beli bibit umbi sekitar 4 kilo kurang lebih, yang 1 kilo berisi antara 30 biji, 30 sampai dengan 50 biji per kilo. Itu menurut analisa saya, penyakit atau kerusakan yang timbul pada tanaman itu memang sudah berasal dari bibitnya, berasal dari umbinya. Dan itu kalau saya amati adalah umbi yang masih muda atau masa dormannya itu dorman karena terpaksa atau mungkin dipaksa, bukan dorman secara alami. Kalau yang dorman secara utuh, dorman secara tua, secara alami, dia bisa tumbuh kembali seperti ini, tumbuh normal, atau seperti bibit-bibit yang lain yang saya tanam lebih dulu. Mungkin kalau dari bibit kata itu pun ada juga, kalau kata yang masih istilahnya kata potesan, itu kemungkinan tumbuhnya pun seperti ini juga, karena pengalaman dari tanaman-tanaman yang lain, biji-bijian yang lain, seperti pernah saya tanam itu biji durian. Itu kalau dia bijinya agak muda, dia pertumbuhan awal cukup bagus, tapi di tengah-tengah perjalanan atau tengah-tengah fase pertumbuhan dia langsung berhenti, kemudian mati. Ini pun sama yang terjadi pada tanaman porang saya yang bibit yang terakhir. Ya, semoga pengalaman ini bisa menjadi pertimbangan buat sobat-sobat petani yang nanti tahun-tahun depan mau membeli bibit itu untuk lebih teliti lagi dalam pemilihan bibit dan mencari penjual bibit yang betul-betul bisa dipercaya, bukan cuma sekadar mencari keuntungan. Karena dampak yang akan merasakan itu adalah kita sebagai petani. Kita sudah keluar modal, tapi hasilnya yang kita tanam bisa tumbuh tapi tidak normal. Ada yang tumbuh kerdil seperti ini, lambat, kemudian seperti ini sudah termasuk normal. Ini batang pertama sebesar ini,
ini mulai keluar tunas kedua. Seperti ini tumbuhnya cukup normal, tapi cuma beberapa, sekitar 20-30% saja yang hidup. Kemudian yang atas sana pun ada, coba kita lihat nanti di atas sana, itu sisanya saya tanam di atas, itu pun sama pertumbuhannya. Nah seperti ini yang ada di atas, ini ada satu gulut, ini pun sama, dia pertumbuhan awal sudah nampak tidak normal. Ini dulu tunasnya patah, ketika saya beli saya letak di dalam plastik itu patah, tapi dia tumbuh lagi. Dan ini tunas kedua kecil, padahal ini pemupukan full sama dengan yang lain, tapi memang berasal dari bibit yang tidak bagus. Nah seperti ini, dia di tengah-tengah umur seperti ini. Nah dia busuk. Kemudian kalau kita korek, ini umbi yang kita tanam itu memang tidak bagus, dia penyakit dari bawah, dari umbi yang kita tanam, bukan dari penyakit luar. Ya semoga ini bisa menjadi pelajaran buat sobat-sobat tani, khususnya yang masih pemula seperti saya, agar tidak terjadi kesalahan seperti ini dalam pemilihan bibit, agar kita bisa mendapat hasil yang memuaskan seperti yang kita harapkan. Ya mungkin sekian dulu video dari saya, ini sudah mulai hujan. Dan sekali lagi saya mohon dukungannya dengan cara like dan juga subscribe ke channel saya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar Anda menerima pemberitahuan ketika ada video-video terbaru dari channel saya. Tetap semangat dan salam sukses selalu untuk semua petani porang di seluruh Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.